Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya James Gerson Mansula, Guru Geografi di SMA Negeri Bolan, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul proyek yaitu BERKAT, yang merupakan akronim dari berkarya dengan kertas. Lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik berkesempatan untuk mengalami pengetahuan, melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan sebagai proses pengembangan karakter profil pelajar Pancasila, sekaligus untuk belajar secara langsung dari lingkungannya. Pengolahan sampah masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi SMA Negeri Bolan. Kurangnya pemahaman tentang cara pengolahan sampah yang baik membuat sampah yang ada seringkali hanya dibakar begitu saja tanpa pengolahan lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, pada semester yang lalu SMA Negeri Bolan telah melaksanakan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana peserta didik melakukan pengolahan sampah organik dibuat menjadi pupuk kompos, dan sampah plastik menjadi ekobrik. Kegiatan ini membawa dampak yang sangat baik bagi sekolah kami. Namun saya menyadari bahwa sampah jenis kertas masih luput dari perhatian kami. Sampah kertas berupa soal-soal ujian, bekas administrasi di tata usaha, dan kertas yang dihasilkan oleh siswa dan guru jumlahnya masih sangat banyak. Biasanya sampah kertas seperti ini hanya dibakar begitu saja. Berawal dari pemikiran ini, muncullah ide untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema yang masih sama seperti semester yang lalu, yakni gaya hidup berkelanjutan. Tetapi dimensi profil pelajar Pancasilanya ditambahkan, yakni kreatif pada elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Judul proyek yang kami ambil adalah BERKAT, yang merupakan akronim dari berkarya dengan kertas. Proyek diawali dengan tahap pengenalan. Guru berperan untuk memfasilitasi lewat pemberian materi untuk membuka wawasan siswa tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian lanjut ke tahap kontekstualisasi, di mana peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menginvestigasi berbagai jenis masalah yang berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Pada tahap ini ditemukan solusi untuk mengatasi masalah sampah kertas yang ada, yaitu dengan pembuatan pajangan dinding dan lukisan timbul dengan menggunakan kertas daur ulang. Tibalah pada tahap aksi. Pada tahapan ini peserta didik secara berkelompok menyiapkan berbagai alat dan bahan yang dibutuhkan seperti triplex bekas, bingkai kayu, dan tentu saja sampah kertas yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri Bolan. Nah, ini proses blender kertasnya supaya dia lebih halus. Ya, ini percobaan pertama. Dia harus merata. Oke, percobaan kelima mungkin kurang tebal, harus tebal lagi. Tidak boleh menyerah. Dalam pembuatan kertas daur ulang ini kami terkendala dengan jumlah peralatan yang terbatas seperti blender dan bingkai kayu, sehingga berdampak pada molornya waktu pelaksanaan. Untuk mengatasinya, peserta didik menggunakan peralatan yang tersedia secara bergantian. Walaupun cukup memakan waktu, tetapi cara ini cukup efektif. Selain itu, setiap kelompok juga diminta untuk menyicil pekerjaannya di rumah agar waktu yang digunakan untuk mengerjakan karya lebih efisien. Sempurna sekali. Kertas daur ulang yang telah dikeringkan kemudian diukir sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta didik. Sisa bubur kertas yang ada akan diproses lagi menjadi lukisan timbul. Peserta didik membuat sketsa untuk membuat lukisan timbul sesuai minat dan kreativitas masing-masing kelompok. Ada kelompok yang menggambar siluet pemain sepak bola idolanya, anime, kartun,
logo klub sepak bola, dan lain sebagainya. Gambar yang digunakan diunduh pada aplikasi Pinterest. Pada saat pembuatan sketsa untuk lukisan timbul, ditemukan beberapa kelompok yang belum terampil untuk menggambar, sehingga ini disiasati dengan menggunakan LCD proyektor sebagai alat bantu menggambar. Dengan strategi ini, maka semua siswa dapat mengerjakan karyanya dengan baik. Sketsa yang telah dibuat kemudian ditempelkan dengan menggunakan bubur kertas yang telah dicampur dengan lem dan diberi warna dengan menggunakan cat akrilik. Ini kelompok Doraemon. Ini pecinta Barca. Ya, ini salah satu fasilitator Ibu Lia menemani anak-anak. Dampingi langsung oleh Pak Ito sebagai fasilitator. Ini sedang membuat Doraemon. Bapak Ibu guru yang menjadi tim fasilitator mendampingi setiap kelompok sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Para fasilitator juga bertugas untuk mengamati sejauh mana kinerja setiap kelompok dan menilai tingkat kreativitas dari setiap individu maupun kelompok. Fasilitator juga memberikan bantuan jika ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan karyanya. Hal ini diperlukan karena tingkat kreativitas setiap peserta didik berbeda satu dengan yang lainnya. Ada warna pink. Pink itu kau pakai untuk menuliskan perasaan yang kau alami selama melakukan proyek. Misalnya kau senang. Tahap yang terakhir adalah tahap refleksi. Pada tahap ini peserta didik akan menuliskan refleksi tentang proses yang telah dilalui dengan menggunakan refleksi 4P. Peserta didik akan menuliskan peristiwa yang dialami, perasaan selama mengikuti proyek, pembelajaran yang didapat selama proyek, dan penerapan ke depan setelah mempelajari proyek. Saya senang sekali bisa membuat karya dari kertas sehingga saya bisa menunjukkan kreativitas yang saya punya. Menurut saya, kegiatan P5 ini sangat bermanfaat bagi kami sehingga kami bisa menjaga dan melindungi lingkungan sekolah kami. Saya sangat senang sekali karena kegiatan P5 ini saya mendapat sedikit pengalaman dan pertama kalinya saya membuat karya dari sampah kertas. Saya harap kegiatan P5 ini bisa berlanjut sehingga kami lebih berkreatif lagi. Melalui proyek berkat ini, siswa dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Antara lain, siswa dapat mengembangkan karakter kreatif dan inovatif, di mana siswa dapat mendaur ulang limbah kertas menjadi lukisan dinding yang sangat menarik. Proyek ini dapat menjadi praktik baik yang dapat menginspirasi guru atau sekolah lain. Terima kasih dan tetap semangat. Ada Doraemon, ini dia pun nama, ada Peter, Petrus ini nama. Dan masih lihat ini pada Ini adalah hasil lukisan timbul dengan menggunakan bahan kertas daur ulang. Sedangkan yang ini untuk pajangan berupa kata-kata motivasi. Semoga dengan adanya praktik baik ini, rekan-rekan guru hebat lainnya dapat berkolaborasi dan tergerak untuk mengembangkan ide-ide yang lebih kreatif dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Sekian cerita praktik baik yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman guru hebat lainnya. Sampai jumpa.